Khotbah yang hidup. Pada saat ini, semua teman-teman izinkan saya sharing dengan satu topik, khotbah yang hidup untuk hidup kita. Saya mengajak kita untuk sharing dengan tema khotbah yang hidup karena saya merasakan betapa pentingnya khotbah yang hidup itu kita dapatkan. Kita tahu bahwa banyak kehidupan kita ini dipengaruhi dengan berbagai situasi. Dan kita tidak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Kita hidup tidak bisa dengan pengetahuan kita yang terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita yang hanya tertentu saja. Kita tidak bisa kuat kalau hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Tuhan membuat kita sebagai manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling mengisi, yang saling membutuhkan pertolongan satu sama lain pada saat perlu. Dan salah satu kebutuhan yang kita alami adalah khotbah yang hidup. Berbicara tentang khotbah, saya pernah mendapat satu pertanyaan seperti ini dari seorang teman. Dia bilang begini ya, satu ayat kitab suci disampaikan oleh seorang pembicara yang terkenal atau hebat. Dan yang mendengarnya dari 100 orang dalam satu ruangan. Tetapi berbeda daya tangkap orang yang mendengarnya, berbeda respon orang yang mendengarnya, dan berbeda pula pengalaman orang yang mendengarnya. Demikian juga dengan satu ayat kitab suci disampaikan oleh 100 orang pembicara yang berbeda, akan terlihat nanti ada kualitas yang berbeda. Ada orang bisa mengatakan si A menyampaikan sebagai khotbah yang hidup. Si B menyampaikan sebagai khotbah yang kurang hidup. Bahkan saya pernah mendapatkan suatu kesan, orang mendengar pembicara berkhotbah seperti khotbah dalam tanda kutip khotbah yang tidak hidup. Pertanyaannya, apa itu khotbah yang hidup? Kita tahu ciri-ciri makhluk hidup. Semua kita sudah belajar. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Lalu kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu dia makan atau minum. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah hidup itu ada pertumbuhan, ada bertumbuh, ada berkembang, baik pertumbuhan secara jiwani dan badani. Ciri-ciri makhluk hidup lain adalah dapat menerima dan menanggapi rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kita ketahui juga, dia tentu saja beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Khotbah yang hidup juga, pertama kali kita harus tahu adalah khotbah yang punya ciri-ciri kehidupan. Nomor 1, ciri kehidupan khotbah yang hidup adalah khotbahnya menghidupkan semangat yang sudah mati. Khotbahnya menghidupkan harapan orang yang sudah putus asa. Khotbahnya menghidupkan motivasi yang sudah sempat hilang atau pudar. Khotbah yang hidup adalah khotbah yang menghidupkan. Bukan khotbah yang mematikan karakter. Bukan khotbah yang mematikan kasih sayang. Bukan khotbah yang mematikan harapan. Ciri-ciri kedua dari khotbah yang hidup adalah khotbah yang membersihkan hati yang kotor. Khotbah itu akan menjadi hidup dirasakan oleh orang yang berdosa. Sehingga orang yang berdosa itu mengalami jamahan Tuhan, seperti mendengar Tuhan berbicara langsung di hatinya, itu adalah khotbah yang hidup. Khotbah yang hidup itu bisa melalui orang yang berbicara secara khotbah,
didengar oleh orang yang berdosa, dan orang yang berdosa itu mengambil keputusan untuk bertobat. Khotbah yang hidup itu bisa menjadi melalui bacaan status atau kitab suci, atau channel YouTube, atau Instagram, atau bisa melalui Twitter, atau melalui media sosial. Bisa melalui radio, dan orang yang menyaksikan, mendengar, dan melihat dan membacanya mendapatkan kehidupan yang baru. Khotbah yang hidup adalah khotbah yang bersih dan membersihkan. Artinya khotbah itu murni dan memurnikan hati. Sekotor-kotornya manusia, kalau dia hatinya mau dimurnikan, Tuhan sanggup memurnikannya dengan khotbah yang hidup. Khotbah yang hidup itu bukan berarti khotbah yang lucu atau enak didengar. Sebagai salah satu contoh, Daud pernah jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sangat memalukan, yaitu dosa perzinahan. Dan suatu saat Nabi Nathan datang menegurnya dengan keras bahwa kamu, Daud, sudah berdosa, kamu harus bertobat. Itu adalah khotbah yang tidak enak didengar telinga. Tetapi karena itu khotbah yang hidup, dia menghidupkan semangat kesucian yang sudah mati. Khotbah itu walaupun tidak enak, tetapi bisa menimbulkan semangat hidup pertobatan. Andai kata Nabi Nathan datang kepada Daud bukan dengan khotbah yang hidup, tapi khotbah yang enak didengar, Daud tidak akan bertobat. Tetapi ketika dia berani menyampaikan kebenaran, khotbah yang hidup adalah kebenaran yang tidak harus enak didengar. Khotbah yang hidup itu juga bukan berarti khotbah yang lucu. Sering sekali pembicara terjebak dengan bagaimana supaya menarik khotbahnya, sehingga dia terjerumus di dalam aliran yang harus membuat lucu suasana. Boleh sesekali membumbui makanan khotbah itu supaya menarik, diberi kelucuan. Menarik dengan atraksi, menarik dengan kreativitas. Tetapi jangan itu kebanyakan bumbu. Bayangkan kalau ada makanan atau masakan kebanyakan bumbu, yang terasa bukan masakan yang enak, tetapi adalah bumbunya yang terlalu berlebihan. Ini sering terjadi apabila pembicara terjebak dengan aliran kelucuan, mengenakkan pendengar, menina-bubukkan pendengar supaya seolah-olah terhibur. Khotbah itu tidak kalanya harus menghibur dengan lucu. Khotbah itu hidup bila menghibur dengan cara mengajarkan kita kembali ke jalan yang benar. Khotbah yang hidup adalah khotbah yang memberikan sesuai dengan kebutuhan yang mendengar atau membaca. Kadangkala khotbah yang hidup tidak harus dengan statement atau perkataan. Khotbah yang hidup ada kalanya dengan tindakan kasih sayang, dengan tindakan perhatian, dengan tindakan memberi pertolongan, dengan tindakan membesuk orang sakit, dengan tindakan menyumbang korban yang terkena musibah. Khotbah yang hidup bisa dalam bentuk perhatian untuk mendengarkan keluh kesah saat orang mengalami tekanan kesesakan. Khotbah yang hidup itu bisa dalam bentuk care atau perhatian dalam bentuk kepedulian, baik kepedulian terhadap keluarga, teman, sahabat yang sedang mengalami kemalangan, kecelakaan, musibah, atau permasalahan yang berat, yang dia membutuhkan ada yang memperhatikannya, melebihi dari perkataan-perkataan. Baiklah, kita semua teman-teman perlu belajar untuk memiliki motivasi untuk menyampaikan khotbah yang hidup di dalam kehidupan kita. Tidak harus dengan berkhotbah, tidak harus dengan berbicara dan statement, tidak harus dengan menyatakan sesuatu lip service, tidak harus dengan menyatakan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita boleh berfungsi menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Orang pada saat berdosa yang dibutuhkan bukan penghiburan atau kata yang lucu, tetapi yang dibutuhkan adalah khotbah yang hidup dalam bentuk teguran yang nyata. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih sayang yang disembunyikan, dibalut dengan lip service yang seolah-olah
tidak ada yang salah. Khotbah yang hidup adalah dalam bentuk karakter yang penuh dengan kesabaran. Tanpa berkata-kata, orang yang memiliki karakter kesabaran, kelemah lembutan, kasih sayang dan perhatian, lebih didengarkan kehidupannya daripada khotbah yang dalam bentuk seperti kata-kata bijak yang hanya kata-kata yang sebatas enak dilihat, enak dibaca, enak didengar. Khotbah hidup itu adalah khotbah di dalam bentuk tindakan nyata. Seperti contohnya yang saya alami adalah ketika saya mengalami suatu permasalahan. Ketika saya pernah mengalami berbagai kendala. Ketika saya mengalami suatu musibah. Ada teman-teman yang selalu datang memberikan khotbah yang hidup, yaitu dalam bentuk uluran bantuan yang dibutuhkan pada saat saya sedang kesulitan. Itu adalah khotbah yang hidup yang nyata yang saya rasakan. Melebihi dari kata-kata, melebihi dari lip service, melebihi dari ucapan-ucapan panjang lebar yang hanya teoritis. Tapi sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika menolong, membantu, meringankan beban saya dalam bentuk doa, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk materi, dukungan moral dan semuanya dihitung oleh Tuhan. Dan saya percaya jerih payah semua teman-teman yang dipakai Tuhan untuk menolong hidup kita ketika kita mengalami kesulitan, itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan membalaskan berlipat ganda dalam bentuk kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Tuhan memberkati.